Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat sekeluarga ya. Oke, sebelum kita mengawali pembelajaran kali ini, dipersilahkan teman-teman untuk membaca doa terlebih dahulu. Kita kasih waktu 15 detik. Dipersilahkan. Oke, berdoa cukup. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang kita sampaikan dan kita belajar bareng-bareng ya. Kalau misalnya nanti teman-teman belum memahami, boleh di chat tetehnya. Teh, bisa tolong jelaskan lagi gitu ya. Nanti insya Allah kita jelaskan kembali. Nah, teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai array atau array atau biasa disebut juga larik. Oke. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini yaitu teman-teman diharapkan dapat memahami mengenai array dan jenis-jenis array. Kemudian teman-teman dapat membuat kode program dalam menampilkan data array. Kemudian teman-teman juga dapat mengevaluasi kode program dari array yang udah teman-teman buat. Oke, lanjut. Nah, kalau semisalnya nih teman-teman menyimpan sebuah data kontak, kalau misalnya 5 doang ya, teman-teman mungkin menulis di kode programnya bisa string nama kontak 1 Ayu, string nama kontak 2 Bunga, string nama kontak 3 Cintia, dan lain sebagainya 5. Tapi kalau misalnya teman-teman disuruh nyimpennya 1000 kontak, mungkin teman-teman bakalan capek ya nulisin variabel nama kontak 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan sebuah array. Apa sih teh gunanya array ini? Array itu merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dalam satu tempat dan satu jenis. Kayak misal integer semua, char semua, double semua, kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, ini merupakan deklarasi sebuah array. Kalau misalnya dimisalkan array itu adalah sebuah kotak atau sebuah laci. Nah, di sini nyimpen beberapa data. Ada data 1, data 2, data 3, dan seterusnya. Nah, data 1 ini adalah sebuah elemen yang pertama. Data 2 elemen yang kedua, data 3 elemen yang ketiga, dan seterusnya. Tapi, elemen yang pertama ini punya indeks, teman-teman. Indeksnya dihitungnya bukan dari 1, tapi dari 0. Elemen 1 ini indeksnya adalah 0. Elemen 2 indeksnya adalah 1. Elemen 3 indeksnya adalah 2. Harus diingat ya teman-teman bahwa indeks array selalu dimulai dari angka 0. Nah, dalam C++, teman-teman dapat menuliskan format penulisan array dengan gini. Tipe datanya apa? Misal integer, int. Nama variabelnya apa? Misal nama variabelnya sapi, int, sapi. Jumlah elemennya berapa? Misal 10 jumlah elemennya. Kayak gitu ya. Oke, inisiasi array. Misal teman-teman ingin menyimpan sebuah nilai siswa. Teman-teman bisa nulisin kayak gini, int, nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4, nilai 5. Sebanyak 5 kali. Teman-teman akan lebih mudah jika menulisnya seperti ini. Int nilai 5. 5 ini si elemennya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 elemennya. 5. Kalau misalnya ada 100, oh tentu tidak masalah. Tinggal di int nilai 100, 1000 gitu ya. Nah, kalau misalnya ada lagi, kita memasukkan sebuah data di nilai tersebut. Misal nih, nilai kelima
itu 3.14, atau nanti bilangan kelima sama dengan 3.14. Bisa seperti itu, bisa diinisiasi langsung. Oke. Nah, kita langsung ke ini aja ya, Devsi. Nah, di sini Teteh udah buat sebuah contoh array satu dimensi. Nah, nanti array itu dibagi dua, teman-teman. Ada array satu dimensi dan array multidimensi. Nah, itu jenis-jenis arraynya ya. Ada dua, array satu dimensi dan array multidimensi. Kalau array satu dimensi itu bisa kayak gini, teman-teman. Misal, tadi kan ya, tipe datanya apa? Tipe datanya int, terus nama variabelnya apa? Misal, meja. Berapa elemennya? Misal 2. Ini array satu dimensi. Array satu dimensi. Satu dimensi. Kayak gini nih ya. Array satu dimensi. Kalau misalnya array multidimensi, kayak gini nulisnya array multidimensi, teman-teman. int meja misal 2 3 gitu ya. Si ininya nih buka kurungnya ada 2 dan multidimensi, atau ini array 2 dimensi. Kalau misalnya 3 dimensi teh, ya tinggal tambahin lagi misal 3 gitu. Seterusnya gitu ya. Kalau misalnya dimensinya banyak. Oke. Kalau di array, kita contohin array satu dimensi terlebih dahulu ya. Nih, array satu dimensi kita tulis dulu nih, include-nya, using nested std-nya, kemudian si fungsinya int mainnya. Nah, di dalamnya baru kita tulis ini tipe datanya karakter, variabelnya huruf, elemennya ada 6. Ada A, B, C, dan E sampai T nih. Ada 6. Kemudian kita ingin mengoutputkan huruf kelima dari 6 elemen ini. Huruf kelima kira-kira yang mana ya? Ingat, indeksnya berawalan dari 0. Kalau huruf kelima yang bakalan tampil yang mana? A ini indeksnya 0, B ini indeksnya 1, C ini 2, D ini 3, E ini 4, dan T ini 5. Di sini yang disebutkan ada 5. Kira-kira yang mana yang bakalan keluar? Keluar itu T ya. Coba kita compile and run. Nah, yang keluar itu T. Kenapa T? Karena di sini si indeksnya itu berawalan dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misalnya pengen nyebutinnya 1, kira-kira yang keluar itu A apa B ya? Ya, karena indeksnya berawalan dari 0, berarti yang akan keluar adalah B. B ini indeksnya 1. Nah, di sini itu kalau misalnya di outputnya ya, itu akan menyebutkan sesuai indeks, bukan sesuai elemen, tapi sesuai indeks. Kalau di sini nulisnya jumlah elemen, kalau di sini kita menyebutkannya jumlah indeks yang ingin kita keluarkan apa, berapa, yang mana. Kalau misalnya di sininya 0, yang keluar adalah A. Itu ya, keluar itu A. Itu yang keluar A. Kalau misalnya di sininya 2, ini tinggal itu aja, ini 0, 1, ini 2 ya, keluar adalah C. Kalau misalnya 3, ini 0, ini 1, ini 2, ini 3, yang keluar adalah D. Gitu ya teman-teman. Oke. Kita lanjut ke array multidimensi. Nah, ini misalnya contoh array multidimensi. Gimana teh cara menghitung array multidimensi? Array multidimensi itu penulisannya kayak gini ya. Kayak gitu.
Cara menulis array multidimensi itu teman-teman seperti matriks atau seperti ya sebuah matriks ya, atau kotak gitu. Nih, kita definisikan di sini. Ini kecil aja biar teman-teman bisa lihat. Misal di sini kita punya nih ya, nilai, gedein dulu, nilai nomor nih, nomor 2 dan 3. 2 dan 3. Gimana caranya 2 dan 3 ini? 2 dan 3. Cara mendefinisikan 2 dan 3, si 2 ini merupakan sebuah baris. Si 3 ini merupakan sebuah kolom. Gitu ya. Ini nomor 2, 3. 2 ini baris, 3 itu adalah kolom. Oke, ini jangan nomor. Ini nama variabel. Nama panjang. Oke. Cara memahaminya, teman-teman bisa kayak gini. Barisnya ada berapa? Ada 2. Barisnya ada 2 dan harus diingat bahwa array itu menghitungnya dari indeks 0. Di sini kan karena di sini kotaknya ada 2 ya, jadi di sini juga tulisnya ada 2. Kalau misalnya ada 3 teh, 3 misalnya 2, arti di sini juga ada 3 dong, gitu ya. Jadi di sini contohnya ada 3, ada 2 deh. Jangan lupa indeks array itu dimulai dari 0. Di sini kita definisikan dulu 0, di sini 0, gitu ya. Kemudian ada berapa baris? Teman-teman, ada 3 baris. Kita buat dulu 3 baris. Ada 3 tuh ya. 1, 2, 3. Ke bawahnya nih barisnya. Baris itu ke bawah. Baris itu ke samping. Kolom itu ke bawah. Ada berapa kolom? 3. Itu ya, maaf salah. Kemudian dari habis 0 tuh berapa? 1. Itu 1. Di sininya habis 0 itu bukan 1 tapi 0 lagi, karena ini sebarisan sama 0. Nanti di sini juga ditulis 0 juga. Ininya berapa? Ininya adalah 1. Ininya adalah 2. Gitu teman-teman. Kemudian di sininya kita tulis lagi karena ada berapa? Ada 2 ya. Ini kan baru mendefinisikan 0, baru 1 nih indeksnya. Baru 0, baru indeks 0. Kita definisikan indeks 1 atau elemen yang kedua. Di sini 1, di sini juga 1, di sini juga 1. Di sininya berapa? Di sininya 0, di sininya 1, di sininya 2. Oke, gitu teman-teman. Kok ini sampai 2 teh? Karena ini adalah sebuah kolom ya. Kolom itu yang ke bawah kan. Kolomnya ada berapa? Ada 3. Yang pertama indeksnya adalah 0, yang kedua adalah 1, dan yang ketiga adalah 2. Atau gambarannya pakai gini. Mana ya yang gambar tuh? Nih, kayak gini gambarannya. Kayak gini, ini sebuah matriks ya teman-teman. Berapa nilainya? Misal di sini ada 1, 4, 6, mana ya? Terus ada lagi 2,
3, 5. Jangan lupa dikasih koma. Gitu. 1 ini adanya di 0 dan 0. Baris ke 0 dan kolom ke 0. Gitu. Kemudian di baris ini sampai 2. Baris itu kemana sih? Baris itu yang ke sini ya. Baris itu yang ke samping. Ada 0 sama 1. Ada cuma 2 nih. 1, 2. Dihitungnya dari 0 dan 1. Kolom itu yang ke bawah. Kolom itu ada 3 katanya elemennya. Tapi dihitungnya tetap dari 0. 0, 1, dan 2. Ada 3 kolom. Tapi dihitungnya dari 0. Gitu ya. Baris 1 ini, 1 itu dari 0, baris 0 dan kolom 0. Nih. 0 dan 0 itu 1, 0 dan 1 itu 4, 0 dan 2 itu 6, 1 dan 0 itu 2, 1 dan 1 itu 4, 3, 1 dan 2 itu 5. Jadi ngitungnya per barisnya dulu. Baris 0, kolom 0, 1, baris 0, kolom 1 itu 4, baris 0, kolom 2 itu 6, ini 6. Hasilnya baris 1 kolom 0 itu 2 di sini, baris 1 kolom 1 itu 3, dan baris 1 kolom 2 itu 5. Oke. Kita misalkan kita nih runningnya ini ya, benar nggak sih? Kayak gini teman-teman bisa samain ya. Salah, apain itu ya. 0, 0 hasilnya 1, sini 1, 0, 1 itu hasilnya berapa nih? 0, 1 nih sebelah mana? 4, 0, 1 ini 4, 0, 2 ini 6, 0, 2, 6, 1, indeks 1, indeks di baris ke 1, dan indeks ke baris ke, dan indeks kolom ke 0 itu 2, 2, dan seterusnya ya. Kayak gitu teman-teman, definisinya array multidimensi. Nah, ini nested. Teman-teman akan lebih mudah cara mencari taunya. Ininya nih bisa diminimalisir atau disederhanakan dengan nested kayak gini. Ini sama aja. Itu kayak teman-teman, sampai sini. Kalau misalnya teman-teman belum memahami, boleh ditanyakan di chat atau di kolom komentar pribadi di Google Classroom ya. Oke. Teman-teman bisa baca-baca PPT-nya secara lebih lengkap, secara mandiri di rumah. Ini yang tadi dibahas. Nah, di sini ada array 1 dimensi kayak gini nih gambarannya. Kalau misalnya multidimensi kayak gini. Ini contoh-contohnya yang tadi dibahas. Sama bahasa C-nya. Teman-teman juga bisa cari referensinya di buku yang Tete gunain, buku pemrograman dasar. Ini gambarannya. Kemudian di websitenya Petani Kode dan Dunia Ilkom. Teman-teman juga bisa cek YouTube, banyak banget, ada Sandika Gali dan lain sebagainya yang cocok banget buat jadi referensi.
Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya. Semoga teman-teman bisa nonton sampai akhir dan memahami isi materinya. Jangan lupa untuk terus jaga kesehatan. Kemudian jangan lupa untuk tetap semangat belajarnya. Gitu aja sih ya. Oke, makasih teman-teman. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.